Kalau malam ini kalian sedang sendirian, coba dengarkan baik-baik. Pernahkah kalian mendengar suara langkah kecil di tengah malam, padahal jalan di depan rumah benar-benar kosong? Atau mungkin kalian pernah melihat sosok putih berdiri diam di ujung lorong, tubuhnya terbungkus kain kafan, wajahnya samar, dan tidak bergerak sedikit pun. Konon, jika sosok itu mulai mendekat, jangan pernah menatap terlalu lama, karena yang kalian lihat mungkin bukan manusia, melainkan salah satu legenda paling menyeramkan yang hidup dalam cerita masyarakat Indonesia, pocong. Malam ini kita akan membahas asal-usul pocong, sosok yang begitu melekat dengan rasa takut banyak orang sejak kecil. Sebelum kita mulai, pastikan kalian subscribe dulu, karena di channel ini kita akan terus membahas kisah misteri, urban legend, dan teror dari balik gelapnya malam. Sekarang matikan lampu jika kalian berani, dan mari kita masuk ke kisahnya. Berbeda dengan banyak hantu lain yang berasal dari legenda rakyat, pocong memiliki akar yang sangat dekat dengan tradisi pemakaman di Indonesia, khususnya dalam budaya Islam. Ketika seseorang meninggal, jenazah akan dimandikan, dikafani dengan kain putih, lalu diikat pada bagian kepala, leher, pinggang, dan kaki sebelum dimakamkan. Ikatan inilah yang dipercaya menjadi awal mula lahirnya legenda pocong. Dalam kepercayaan yang berkembang di masyarakat, tali pocong seharusnya dilepas setelah beberapa waktu, biasanya setelah jenazah mulai menyatu dengan tanah. Namun jika ada sesuatu yang belum selesai, seperti janji yang belum ditepati, kematian yang tidak wajar, atau ritual pemakaman yang dianggap tidak sempurna, arwahnya dipercaya tidak bisa tenang. Dari sinilah muncul cerita tentang sosok yang bangkit dari kubur masih terbungkus kain kafan, dengan tubuh kaku dan gerakan melompat-lompat karena kedua kakinya masih terikat. Malam demi malam, kisah tentang pocong mulai menyebar dari desa ke desa. Banyak orang mengaku melihat sosok putih berdiri di dekat pemakaman, di bawah pohon besar, atau di jalan yang sepi menjelang tengah malam. Tubuhnya tegak lurus, kepalanya sedikit miring, dan wajahnya tertutup kain putih yang kadang memperlihatkan bayangan mata gelap dari balik lipatan kafan. Ada yang mengatakan pocong muncul bukan untuk menakut-nakuti, melainkan karena ingin menyampaikan sesuatu. Namun ada juga kisah yang jauh lebih menyeramkan. Konon, di sebuah desa kecil, warga sering mendengar suara seperti sesuatu yang melompat di atas genteng rumah setiap malam. Awalnya mereka mengira itu suara kucing, tapi suara itu terlalu berat, terlalu teratur. Duk, 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 seperti ada sesuatu yang meloncat dari satu atap ke atap lain. Sampai suatu malam seorang warga memberanikan diri keluar rumah. Di bawah cahaya bulan yang redup, ia melihat sosok putih berdiri diam di depan pagar rumahnya. Tubuhnya terbungkus kain kafan dari kepala hingga kaki. Tidak ada tangan yang terlihat, tidak ada kaki yang melangkah. Namun perlahan sosok itu mulai mendekat dengan gerakan melompat. Setiap lompatan terdengar semakin dekat. Duk, duk, duk. Sampai akhirnya sosok itu berhenti tepat beberapa meter di depan pria tersebut. Wajahnya tertutup kain putih kusam, tetapi dari balik lipatan kafan terlihat dua mata hitam yang menatap lurus tanpa berkedip. Pria itu membeku, tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Dan saat angin malam berhembus, bagian wajah pocong itu sedikit tersibak, memperlihatkan wajah pucat dengan mulut terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu. Keesokan paginya, pria itu ditemukan pingsan di depan rumahnya dengan tubuh demam tinggi selama beberapa hari. Sejak saat itu, warga desa percaya bahwa pocong yang muncul bukan arwah biasa. Ada sesuatu yang belum selesai dari kematiannya. Beberapa cerita menyebut pocong sering muncul karena semasa hidupnya memiliki dendam, janji yang belum terpenuhi,
atau meninggal secara mendadak tanpa sempat berpamitan. Itulah sebabnya legenda pocong sering dikaitkan dengan pesan terakhir dari orang yang sudah meninggal. Namun, justru yang membuat sosok ini sangat menyeramkan adalah kesederhanaannya. Tidak perlu wajah mengerikan atau suara jeritan panjang. Hanya kain putih, tubuh kaku, dan gerakan melompat di tengah kesunyian malam sudah cukup membuat siapapun merinding. Di banyak daerah, cerita pocong juga berkembang menjadi urban legend modern. Ada yang mengaku melihat pocong di lorong rumah sakit, di bangunan kosong, bahkan di pinggir jalan raya saat dini hari. Sosoknya sering muncul tiba-tiba, berdiri diam beberapa detik, lalu menghilang begitu saja. Sebagian orang percaya pocong paling sering menampakkan diri di tempat-tempat yang dekat dengan kematian. Rumah sakit, kuburan, kamar jenazah, atau rumah kosong yang pernah menjadi lokasi meninggalnya seseorang. Sampai hari ini tidak ada yang tahu pasti mana cerita yang benar dan mana yang hanya mitos yang diwariskan turun-temurun. Tapi satu hal yang membuat legenda ini terus hidup adalah karena pocong berasal dari sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan nyata. Proses kematian dan pemakaman yang benar-benar ada di sekitar kita. Mungkin itulah sebabnya sosok ini terasa jauh lebih menyeramkan. Karena berbeda dengan monster atau makhluk legenda lain, pocong terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Sebelum video ini berakhir, coba lihat ke arah pintu atau jendela rumah kalian sekarang. Pastikan tidak ada sosok putih berdiri diam di luar sana. Karena menurut cerita yang beredar, pocong sering muncul setelah namanya disebut. Dan malam ini kita sudah menyebutnya berkali-kali. Kalau kalian suka cerita horor seperti ini, tulis di komentar kisah urban legend apa yang ingin kita bahas berikutnya. Dan jangan lupa subscribe, karena video selanjutnya mungkin lebih menyeramkan. Atau mungkin dia sedang berdiri di luar rumah kalian saat ini.